Assalamualaikum, halo teman-teman. Masak apa hari ini? Hari ini saya masak sambal terong, telur dadar, dan cah kangkung. Untuk cah kangkungnya ini sengaja nggak pedas karena sambalnya udah pedes ya. Yang masih bingung hari ini masak apa, bisa coba menu ini ya. Yuk langsung aja. Bumbunya simple, hanya bawang merah, bawang putih, sama terasi. Terasinya udah digoreng sebelumnya, jadi bukan terasi mentah ya, bisa juga dibakar. Panaskan minyak. Untuk jumlah bawang merah sama bawang putihnya nanti ada di description box. Kebelibet. Tumis kedua bawang ini sampai benar-benar harum ya teman-teman. Bawangnya sudah dipotong-potong, diiris-iris. Bisa juga dihaluskan dengan ulek atau chopper ya, tergantung selera. Saya lebih suka diiris-iris kayak gini. Dimasak sampai benar-benar matang dan beraroma. Nah, kunci agar kangkungnya tetap hijau adalah di permainan api sama waktu memasaknya teman-teman. Jadi kalau ininya udah, dua bawangnya ini udah wangi, udah beraroma, kita segera masukkan terasinya dalam api yang sedang, jadi apinya nggak usah terlalu besar. Nah, kalau kangkungnya sudah masuk, baru nanti kita besarkan apinya. Nah, ini kangkung mulai masuk ya. Kangkungnya 2 genggam tangan ya, itu sama dengan 1 ikat kangkung diambil bagian ujungnya aja. Ini 2 genggam ya, tadi 1 genggam, sekarang genggaman terakhir ini sudah masuk. Kita aduk cepat dengan api yang besar. Itu adalah salah satu kunci agar kangkungnya tetap hijau. Apakah boleh ditambahkan air? Boleh, tapi sedikit saja, tujuannya biar nggak gosong. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Jangan lupa tambahkan saus tiram, saya pakai setengah saset. Kemudian garam setengah sendok makan, lalu ada gulanya 1 sendok teh penuh, dan penyedap 1/4 sendok makan. Aduk biar garam dan teman-temannya ini menyatu ya, biar rata. Nah, tambahkan air sedikit aja, jangan terlalu banyak airnya. Ingat apinya masih dalam kondisi besar ya. Karena kalau apinya kecil, masaknya cepet, nanti takutnya nggak matang, nggak empuk. Api besar, aduk cepat, cukup, jangan terlalu lama nanti keburu menghitam. Kayak gini langsung disajikan aja. Nah, ini dia cah kangkungnya sudah bisa disajikan, warnanya tetap hijau tapi matang dengan sempurna. Kita tinggalkan cah kangkungnya, kita lanjut ke sambal terongnya terlebih dahulu. Yuk kita siapkan 1 bungkus terong bulat, isinya 7 biji. Saya iris bagian atasnya biar cepat matang ya. Kemudian 8 cabai merah besar, 7 bawang merah, kemudian 3 bawang putih saya iris bagi 2 biar dia cepat matang direbusnya, kemudian 1 buah tomat dan 20 cabai rawit hijau. Karena lagi mahal jadi saya ganti dengan cabai rawit hijau. Lalu ada 15 teri, siram air hangat. Terinya disiram air hangat biar kumannya hilang. Lalu saya pakai terasi 3 cm. Kemudian semua bahan kita masukkan ke dalam panci yang udah ada airnya dan mendidih. Kemudian kita rebus sampai airnya menyusut. Saya rebus sampai menyusut karena jika tidak nanti terasinya akan hancur, otomatis terbawa dengan air jika airnya tidak menyusut begitu ya. Sayang aja terasinya. Saat semua bahan direbus ini aromanya udah kecium antara aroma terasi sama teri. Enak banget. Direbus sampai kurang lebih menyusut kayak gini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kan ada airnya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak airnya, jadi bener-bener usahakan sampai menyusut. Nah, ini airnya saya haluskan ya, saya ikut haluskan, nggak saya buang. Kemudian haluskannya nggak usah sampai bener-bener halus ya, cukup digeprek gini aja. Nah, kemudian mungkin banyak teman-teman yang bingung sebenarnya dikasih bumbu lagi nggak sih? Iya, dikasih bumbu lagi. Kasih setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian saya juga pakai micin 1/8 sendok teh micin. Kalau teman-teman pakai masako atau reko boleh banget ya, atau gula pasirnya diganti gula merah juga boleh banget. Yang penting dibumbuin. Tercampur rata dan sambal terongnya siap disajikan. Kita lanjut ke menu lauknya. Lauknya ini telur dadar, cuma saya bikin isian lebih banyak ya, jadi isiannya tuh macem-macem. Siapkan dulu daun bawang, buang bagian akarnya, kemudian kita potong-potong, sisihkan. Siapkan juga telur 3 buah, kemudian tomat 2 buah, lalu kol 1/4 yang ukuran kecil, 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Bumbunya diiris-iris kecuali telur sama daun bawangnya. Telur sama daun bawangnya dicampur aja, kemudian masukkan 1/4 sendok makan garam, 1/8 sendok makan gula, dan 1/4 sendok makan penyedap. Dikocok hingga tercampur rata, sisihkan.
Kalau udah kita tumis pertama kali dua bawangnya ya, bawang merah sama bawang putihnya. Bisa juga ditambahkan cabe ya sebenarnya. Cuma karena ini sambalnya sudah pedas dan ini biar putri saya juga bisa makan ya. Jadi nggak saya tambahin lagi cabe. Ini kita masak sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma khas bawang, baru ditambahkan tomatnya. Nah, tomatnya ini kita masak sampai kadar air di tomatnya ini sedikit berkurang ya teman-teman, sambil ditekan-tekan nggak apa-apa. Kemudian kalau tomatnya udah agak sedikit hancur begitu ya, nah seperti ini baru dimasukkan kubisnya atau kolnya. Masukkan kolnya sampai kolnya tuh agak layu ya, sayur kolnya, jadi nggak terlalu mentah banget. Setelah itu baru dimasukkan telur kocoknya. Nah kalau udah kayak gini nih, ini udah siap dimasukkan telur yang tadi dikocok gitu ya, sambil kita kocok lagi dan tuang merata. Wajib banget apinya kecil ya kalau telurnya udah masuk ini, sambil diputar-putar wajannya sesekali biar telurnya tuh merata ke bagian semua wajan, tepi wajan. Kalau bagian pinggirnya udah kering kayak gini, sesekali dicongkel-congkel kayak gitu ya teman-teman, kemudian dibalik. Ini sepertinya saya kebanyakan sayur ya teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman bikin resep ini sayurnya dikurangi atau telurnya ditambahin jadi 4 gitu ya, jadi biar nggak hancur kayak saya ini. Tapi karena ini untuk konsumsi pribadi jadi nggak apa-apa, rasanya tetap enak teman-teman, ini enak banget rasanya, bener-bener sayurannya dapet, gurihnya juga dapet, pas banget takarannya. Dipotong-potong pakai spatula kayak gini, sesekali dibalik kayak gini kalau memang belum mateng ya. Dan ini dia hasilnya, telur dadarnya siap disajikan. Itu dia satu set menu harian, bisa untuk teman-teman coba yang lagi bingung masak apa. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.